masjid terbesar dan termegah di Nusantara yang didirikan pertama kali tahun 1738 Masehi oleh Sultan Mahmud Badarudin. Pada saat itu, masjid ini mampu menampakkan hingga 1.200 jemaah. Tepat di tahun 2003, masjid yang berusia 2 abad ini direnovasi dan kapasitasnya membesar hingga dapat menampung 9.000 jemaah. Menurut catatan, Masjid Agung Palembang dahulu dibangun selama 10 tahun dan memiliki nama Masjid Sultan. Di tempat inilah dahulu Sultan menyebarkan agama Islam pada rakyatnya. Dalam sejarahnya, masjid yang berada di pusat Kesultanan Palembang Darussalam ini menjadi pusat kajian Islam yang akhirnya melahirkan ulama-ulama besar untuk mengembangkan agama Islam di wilayah Kesultanan dengan cara amal praktik dan ilmu baca sehingga mudah diterima oleh masyarakat Palembang. Pemirsa, selain sebagai tempat syiar agama, Masjid Agung Palembang ini seperti menjadi saksi mata perjuangan rakyat Palembang pada pertempuran 5 hari melawan Belanda, tepatnya di tanggal 1 Januari 1947. Di mana masjid ini menjadi benteng pertahanan rakyat dan merupakan target untuk dihancurkan. Namun tepat di hari kelima perlawanan sengit yang diberikan tentara Indonesia dan rakyat Palembang pun membuat pihak Belanda menyerah dengan menyepakati perjanjian ceasefire atau meninggalkan wilayah kota Palembang. Alhamdulillah nih pemirsa semua, kita udah kenyang banget setelah buka puasa nih. Lihat sampai Mas Tukul sampai kayak cari miring Mas, berapa bulan ini? Udah kayak 3 bulan ya ampun. 5 bulan lebih berapa, ini Mas? sudah. 5 bulan? Iya. 5 bulan pemirsa. Di bulan puasa dengan penuh berkah ini kalau kita yang traktir Mas Tukul berkah insya Allah. karena Iya. duitnya duit kristalisasi. Pak Ustadz, Ya, idealnya buka puasa tuh yang bagus itu yang seperti apa? Apa setelah sholat maghrib baru makan besar atau kayak gimana nih? sebenarnya kan secara Islam sendiri diatur bahwa idealnya berbuka puasa itu minum yang manis. Kalau di dalam Islam itu makan kurma 3 biji. Oh, makan kurma 3 sama biji. minum air putih. Itu sebenarnya sudah cukup. Biasanya habis sholat maghrib selesai berapa menit baru kita makan, tapi nggak usah besar dulu. Oh, yang sedikit-sedikit dulu sedikit-sedikit aja. dulu. Cuma 2 piring aja. Nah, kalau Mas Tukul tuh sampai kenyang, sampai mau sholat. Nah, pemirsa, Mr. Tukul dimanapun Anda berada. Ya, kita sekarang berada di Masjid Agung Palembang dan masjid ini merupakan peninggalan dari Sultan Mahmud Badarudin I yang menjadi pusat syiar agama Islam di zamannya. Dan juga nggak itu Mas Tukul, pada zaman penjajahan VOC atau Virginia Oats Company, masjid ini pernah menjadi benteng orang-orang juga. Dan alhamdulillah sampai saat ini masjid masih megah ada di Palembang. Ya Mas Tukul ya. Nah, pemirsa pasti penasaran, di dalam masjid itu yang sangat luar biasa ini ada apa saja? Apakah ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang ada peninggalan zaman Sultan Badarudin I? Begitu terus. Mr. Tukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya bantu Mas Tukul? Dalam catatan sejarah, kalau diizinkan nanya ini ya, masjid ini dulu bernama Masjid Sultan lalu berubah menjadi Masjid Agung. Bagaimana ceritanya? Oh iya, Masjid Agung ini kan peninggalan dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi zaman Kesultanan dulu masjid ini disebut dengan Masjid Sultan karena Sultan yang bikin, yang bangun. Nah, sejak zaman kolonial itu baru berubah namanya itu berganti dengan Masjid Agung karena melihat keagungan masjid itu. Zaman itu menjadi barometer masjid yang termegah pada saat itu di Hindia Belanda. Kabarnya nih masjid dulu pernah berpindah-pindah, Pak Ustadz. Kok bisa sih berpindah-pindah tuh, bisa dijelasin nggak sih maksudnya apa? Seiring dengan sejarah daripada Kesultanan Palembang itu sendiri. Jadi Masjid Agung ini adalah masjid kesultanan yang ketiga. Yang pertama itu letaknya di Satu Ilir di Palembang Lama. Oh, Palembang Lama. Ya, pada saat itu
bertempur melawan VOC pada saat itu tahun 1659. Nah, sehingga istana atau keraton sultan dan masjidnya ikut terbakar berperang. Jadi itu masjid di Keraton Kuto Gawang namanya. Nah, kemudian beralih lagi ke agak ke lebih hulu ke tepian Sungai Musi. Dibangun lagi maksudnya? Dibangun lagi oleh sultan berikutnya, yaitu Sultan Abdurrahman Candiwalang, yang bermakam di Candiwalang itu membangun masjid di Beringin Janggut. Namanya keratonnya Keraton Beringin Janggut, dan masjidnya itu namanya Masjid Lama. Sekarang tinggal namanya saja masjid itu. Karena ada masjid baru, yaitu masjid sekarang ini. Masjid Hari Agung. ini kayak di sini nih. Iya, Agung. Masjid lamanya sendiri bangunannya masih ada? Tidak ada lagi, karena masjid lama dulu kan sudah bertempur melawan Belanda tadi, VOC. Kemudian masjid lama itu tinggal namanya saja, kan. Kemudian beralih ke sini oleh inisiatif dari Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, Sultan Mahmud I, yang makamnya ada di Kawah Tukuran. Masjid ini menjadi benteng pertahanan hingga meruntuhkan menara masjid. Karena letak Masjid Agung ini kan di belakang Keraton Kesultanan. Keraton Sultanan ada di depan, yaitu benteng Kota Besar, dan di sampingnya lagi. Iya, masih ada sekarang. Oh, masih? Ya, benteng Keraton Kota Besar. Pada saat terjadinya perang antara Belanda tahun 1821 itu, Masjid Agung lah sudah secara menjadi sasaran tembak, incaran sasaran tembak dari orang Belanda, sehingga mengakibatkan menara yang menjulang tinggi ini, menara ini menjadi runtuh. Ada bekas-bekasnya. Iya, kemudian dibangun lagi. Penasaran. Seperti apa kondisi Masjid Agung yang konon ceritanya pindah akhirnya terus di sini terus. Seperti apa? Itu terus. Ini masih asli Ustaz, tiang-tiang masjid ini? Iya, masih asli. Masjid yang sejak dari Sultan itu ya ini ya? Tahun 1738 didirikan. Ini. Masya Allah. Warna-warna ini asli juga Mas Ian? Itu ya motifnya motif lama. Yang asli yang mana aja? Ini tiang, kemudian mimbar, tempat imam. Oh, tempat imam asli dari zaman Sultan. Masya Allah, masih Keren. Ustadz, melihat arsitektur masjid ini sebenarnya ada pengaruh dari beberapa budaya apa saja nih? Masjid Agung ini kan kolaborasi antara budaya Melayu dengan Jawa. Ya. Melayunya kita bisa lihat dengan Melayu Palembang. Yang mana? Berarti atapnya itu berundak tiga. Berundak beratap tiga, kemudian ada kayak seperti tanduk kambing itu, ya seperti arsitektur Melayu Cina itu. Kalau Jawanya? Ya, Jawanya ini bangunannya agak seperti segi empat ini dan seperti joglo. Limasan, joglo, limasan ya. Limas, ya. Warnanya juga bagus ya Mas Tukul ya. Warnanya memang bikin adem buat sholat, untuk berdoa juga. Sama dengan dirimu itu juga bikin adem. Sih Mas Tukul. Pak Ustadz, dalam bulan Ramadan biasanya ada kegiatan apa saja sih yang dalam menjadi agenda utama penting dari masjid sini? Ini kalau di Masjid Agung ini banyak sekali program-program sepanjang 5 waktu sholat itu diisi dengan pengajian atau tausiah ceramah agama. Baik itu sholat zuhur, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, itu subuh. Itu diisi dengan tausiah atau ceramah agama. Khusus sholat tarawih, itu dibaca surah Al-Quran 1 juz semalam. Wah, paling Yang, demen ya, itu. jadi sebulan itu khatam Al-Quran. Nah, dalam agenda siar agama Islam di Masjid Agung ini ada pembinaan para mu'alaf apa saja? Salah satu daripada program daripada Masjid Agung ini untuk membina atau memberi pelajaran motivasi bagi ketahuan bagi saudara kita yang baru memeluk agama Islam, yaitu mu'alaf. Jadi kita bina mereka itu, baik itu ngaji Al-Quran, belajar ngaji, kemudian terutama pembinaan iman tauhid tadi, supaya tauhid atau keimanan mereka itu mantap, lebih mantap, lebih kuat ya, terhadap Islam yang membawa daripada rahmatal lil alamin. Jadi ada
bagi saudara muslim itu bagaimana saudara ini menyambut para mu'alaf? Kalau istilahnya kita mau tadi Ustaz Andi cerita, istilahnya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi betul-betul harus kita buktikan bahwa hamba Allah Ta'ala yang lain yang dulunya belum masuk Islam, pada waktu masuk Islam, ya kita terima dengan lapang dada. Memang salah satunya momennya diceritakan wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jadi kita dilarang memaki sesembahan-sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Tetap harus menghargai. Iya, itulah Islam sebenarnya. Kalau kita sudah melanggar ketentuan Allah tersebut, dosanya orang tersebut kita ikut nanggung karena kita memaki sebenarnya. Setuju saya. Makanya Islam yang baik itu adalah betul-betul yang dia runduk, senantiasa tawadu, ilmunya tinggi, nggak perlu sombong seperti itu. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ditata semua tubuh ini, dari mata, telinga, telah semua. Dulunya kalau telinga mau dengerin nasihat, males. Nah ini bulan Ramadan tuh harus mau. Aku banget. Seperti itu semuanya ditata sehingga itulah yang menjadikan kita tawadu. Wah, kalau begitu saya ngucapin terima kasih untuk Pak Ustaz. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan di tim Institut Jalan-Jalan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Pak Ustaz, monggo Mbak Ustaz menyimpulkan Intan dan Ustaz Danu tentang perjalanan di Palembang. Kita sebagai umat Islam yang mencoba untuk senantiasa dekat menuju Allah, itu harus belajar. Nah, kita jangan lupa, kalau kita memang mau belajar menjadi takwa di hadapan Allah Ta'ala, ayo kita mempelajari syariat dengan benar. Kalau Intan ada yang mau ditambahin lagi? Saya senang banget, alhamdulillah di bulan Ramadan yang suci ini selain mendapat pahala tapi juga dapat pengetahuan yang luas mengenai Palembang. Nah, pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan Ustaz Teguh Jailani, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Ustaz Teguh Jailani di tempat yang berbeda yang pastinya ada sesuatu yang bisa diambil positifnya. Ikuti terus. Mr. Teguh. Au.